Ya, pemirsa, kenaikan harga BBM ini memberikan dampak yang langsung menyentuh kehidupan banyak orang. Salah satunya adalah tarif angkutan umum. Dan hal ini sangat sensitif karena efeknya juga sangat panjang. Kenaikan tarif angkutan umum ini menjadi pembenaran atas kenaikan berbagai kebutuhan barang dan jasa. Itu sebabnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melarang angkutan umum menaikkan tarif. Apakah hal ini bisa dilakukan? Dan mungkinkah jika tarif angkutan ini tidak naik bisa menahan laju kenaikan harga barang dan juga jasa lainnya? Nah, bincang pagi kali ini kami akan membahasnya utak-atik tarif angkutan umum. Tetapi sebelumnya kita akan ikuti dulu informasi selengkapnya berikut ini. Kenaikan harga bahan bakar premium dan solar yang dirilis pemerintah hanya Rp500 per liternya. Namun kenaikan ini menimbulkan efek berantai dengan dampak yang sangat beragam. Yang paling reaktif adalah angkutan umum. Meskipun hanya naik Rp500 per liternya, segera menimbulkan gejolak. Keluhan pengemudi umumnya menyalahkan pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakat kecil. Pemerintah susah, orang kecil malah dikencet gitu loh. Orang kecil malah dikencet, nggak tambah susah. Kalau menurut Bapak nantinya kalau misalkan naik itu penyesuaian tarif angkutan harusnya berapa nih? Ya paling dekat tuh harusnya dekat 4.000 baru bisa ketutup, bisa bawa pulang. Namun pemerintah memiliki sudut pandang berbeda. Kenaikan Rp500 per liter dianggap tidak terlalu signifikan dengan kenaikan tarif angkutan umum. Sehingga untuk kenaikan harga BBM kali ini, pemerintah tidak akan menaikkan tarif angkutan. Meski demikian, Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan antisipasi jika harga bahan bakar minyak naik lagi. Dan untuk perkotaan ini kan faktor-faktor jarak itu kurang begitu sensitif sebenarnya terkait dengan masalah penghitungan tarif, sehingga pendekatan kita untuk menentukan tarif batas bawah, batas atas juga relatif agak sulit. Tapi kita akan berusaha nanti apabila nanti sering ada fluktuasi perubahan harga BBM, nanti kita akan mencoba untuk membuat satu formulasi itu. Menghitung tarif angkutan perkotaan memang cukup rumit. Ada banyak variabel dan otoritas yang mengurusnya. Sebut saja Organda, Kepala Daerah, dan Kementerian Perhubungan sendiri. Jenis bahan bakar, apakah premium subsidi atau solar bersubsidi, juga mempengaruhi komponen kenaikannya. Ya, baik, kami akan langsung membahasnya, dan sebelumnya saya akan ajak Anda dulu untuk berkenalan lagi dengan salah satu narasumber kami yang berada di Bandung, Jawa Barat. Ada perwakilan dari Organda, tepatnya Sekjen Organda, Pak Andrian Syah Purba. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, Mbak Zakia. Baik, Pak Andri, kita berbincang ini mengenai utak-atik tarif angkutan, tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Sigit dulu ini. Pak Sigit, Pak Jonan mengatakan bahwa pemerintah mengimbau untuk tidak menaikkan tarif angkutan, bahkan memastikan tidak akan menaikkan. Apa pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif angkutan ini? Nah, dalam perhitungan tarif angkutan umum, BBM adalah satu faktor, di mana setelah kami hitung kenaikan BBM dengan Rp500 itu tidak signifikan, sehingga makanya Pak Menteri mengeluarkan surat edaran bahwa karena kenaikan tidak signifikan sehingga tarif tidak perlu naik. Ya. Itu baik itu untuk angkutan kota maupun yang antar kota. Sedangkan untuk tarif angkutan antar kota antar provinsi kita punya ceiling batas bawah, batas atas, dan itu pun belum sampai ke batas atas yang telah ditetapkan. Jadi masih aman. Jadi dengan kenaikan Rp500. Sebenarnya komponen apa saja dalam menentukan tarif ini selain harga BBM, lalu juga kalau tidak salah kan harga spare part ya atau suku cadang. Kemudian apalagi menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif angkutan? Sebenarnya secara umum kita ada dua kelompok ya, ada variable cost sama fixed cost. Di mana yang variable cost ini termasuk BBM, situ spare part dan faktor-faktor lainnya yang fixed cost-nya yang tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan si faktor itu sebenarnya ada faktor yang banyak dikeluhkan oleh operator angkutan adalah yang kaitan dengan spare part dan macam-macam. Karena itu juga kita tidak bisa mengendalikan secara penuh. Ya karena sebagai contoh isu yang muncul pada saat rupiah melemah, spare part naik. Ya. Nanti rupiah kuat, mungkin spare part juga tidak akan turun juga. Ya. Sebagai contoh harga ban sekarang sudah cukup tinggi. Ya, itu yang dikeluhkan. Sebenarnya BBM hanya bagian kecil. Sebenarnya yang dikeluhkan oleh pengusaha angkutan umum adalah fast moving, ya, fast moving kaitan dengan
pengoperasian kendaraan. Artinya BBM sendiri tidak begitu berpengaruh dalam menentukan tarif, maksudnya dalam artian Kecil, persentase komponennya kecil. hanya kecil. Kecil, Berapa iya. persen kira-kira? 10, 20? Di bawah 20%. Di bawah 20%. Ya, jadi, ya. Oke, Pak Sigit, pemerintah mengatakan tidak akan menaikkan tarif angkutan. Ini tarif angkutan yang mana, Pak? Perkotaan, antar kota, antar provinsi, atau yang mana? Kalau kita bagi secara struktur bahwa tarif angkutan kota, tarifkan antar kota dalam provinsi, dan tarifan antar kota antar provinsi. Khusus untuk antar kota, ini kewenangannya ada di wali kota dan bupati. Bupati, ya. Jadi surat edaran ini berlaku untuk itu. Kami menghimbau untuk tidak dinaikkan Artinya karena tidak bentuknya signifikan. baru hanya himbauan Iya, saja. karena bukan kewenangan Kementerian Perhubungan. Tapi khusus untuk antar kota, antar provinsi yang kewenangan perhubungan, persis itu tidak naik karena masih dalam range batas atas batas bawah kita. Jadi kalau untuk yang kewenangan wali kota, bupati, atau kewenangan gubernur, itu himbauan sifatnya karena makanya bentuknya Menteri mengeluarkan surat edaran. Oke, artinya yang dipastikan tidak naik adalah tarif angkutan antar kota, antar provinsi, sedangkan untuk yang lainnya hanya diberi imbauan kepada Dengan gubernur. surat edaran seperti Oke, itu. Ya. baik, saya akan menyapa Mas Andri. Mas Andri, dikatakan tadi oleh Pak Sigit kenaikan Rp500 ini sebenarnya tidak begitu signifikan terhadap tarif angkutan ini sendiri. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Mbak Zakia, selamat pagi Pak Sigit dan Mas Danang. Pagi. Jadi BBM itu merupakan komponen utama ya dalam perhitungan biaya operasional kendaraan. Ya, persentasenya cukup besar. Ya. Kurang lebih BBM itu kontribusinya sekitar 38%. Kemudian untuk biaya pemeliharaan itu kurang lebih sekitar 26%. Ditambah yang besar lagi adalah untuk ban ya, pembelian ban. Itu kurang lebih 14%. Sehingga terjadinya perubahan harga BBM itu otomatis akan berpengaruh terhadap biaya operasional kendaraan. Nah, selanjutnya adalah apabila biaya operasional kendaraan ini atau biaya pokok mengalami perubahan, otomatis tarif juga akan terpengaruh. Artinya ya. Pak Sigit, bahwa untuk tarif antar kota itu memiliki mekanisme yang menggunakan tarif batas. Artinya ada batas atas, ada batas bawah. Selama kenaikan tarif itu tidak melebihi batas atas, itu masih diperbolehkan. Artinya bahwa kenaikan tarif yang dilakukan oleh operator itu tidak melebihi batas atas. Dan ini khusus untuk ekonomi. Ya. Jadi untuk non-ekonomi itu sesuai dengan Undang-Undang 22 itu memang diserahkan kepada masing-masing operator. Nah, kalau kita bicara tarif perkotaan, tarif perkotaan itu sifatnya adalah fix, jadi tidak ada tarif batas atasnya. Dan tarif perkotaan ini berbeda-beda kondisinya antar daerah. Sehingga Undang-Undang 22 maupun PP 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan itu sudah mengatur. Jadi untuk tarif perkotaan itu diatur oleh bupati dan wali kota. Dengan maksud adalah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu saat ini untuk tarif perkotaan memang ada kota yang mengalami penyesuaian tarif, ada juga kota atau kabupaten yang tidak perlu melakukan penyesuaian tarif. Untuk Jakarta seperti apa, Pak Andri? Gimana, Mbak? Kalau untuk Jakarta sendiri perlu penyesuaian tidak? Nah, untuk Jakarta, kita akan melihat kemarin itu pada saat BBM mengalami kenaikan, ya, itu pada bulan November tarif dilakukan penyesuaian. Pada bulan Januari, ya, itu BBM mengalami penurunan. Kalau di Jakarta itu terjadi penurunan tarif, ya, otomatis kemungkinan besar pada saat BBM naik kali ini akan dilakukan juga penyesuaian tarif. Ya. Tapi untuk daerah-daerah yang pada saat BBM itu turun tidak melakukan penurunan tarif, itu tidak perlu dilakukan penyesuaian tarif untuk kenaikan BBM kali ini. Kalau naik khusus untuk daerah-daerah ya, Mbak ya. Oke, kalau dengan kenaikan Rp500 seperti saat ini, apakah ini berdampak cukup besar juga kah sehingga harus akhirnya dinaikkan juga tarif angkutan? Kalau daerah yang kemarin mengalami penurunan tarif akibat penurunan BBM, ini dampaknya lumayan cukup signifikan. Saya kasih ilustrasi adalah begini. Kalau angkutan perkotaan itu satu hari membutuhkan 30 liter BBM, maka kos yang diperlukan satu hari penambahannya adalah sekitar 7.500 kurang lebih.
satu bulan itu kurang lebih sekitar 225.000. Nah, kalau kita bicara satu operator memiliki 100 unit, kan, otomatis mereka membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Biaya ini kan harus ditanggulangi supaya pemeliharaan kendaraan ini tetap dilakukan dengan baik, demikian, Mbak. Oke, tetapi kan sebelumnya pemerintah juga sempat menaikkan tarif angkutan umum kalau tidak salah sekitar 30%. Kemudian saat turun awal tahun kemarin hanya diturunkan 5%. Artinya sebenarnya tarif ini tidak perlu dinaikkan, tidak Pak, menurut Anda? Jadi kita harus lihat bahwa mekanisme perhitungan tarif itu tidak hanya terikat atau tergantung kepada BBM. Tadi semula saya sudah sampaikan bahwa faktor pemeliharaan atau suku cadang ini juga cukup signifikan. Okay. Kita ketahui bahwa 2 bulan terakhir kurs nilai dolar sangat tinggi. Ya. Dan ini berpengaruh kepada harga-harga spare part. Dan kita harus lihat bahwa perhitungan tarif itu juga memperhitungkan harga-harga suku cadang kendaraan seperti yang tadi Pak Sigit sampaikan. Baik. Karena kalau ini kita abaikan, ya kita khawatir nanti operator tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan kendaraan. Sehingga dampaknya adalah terjadi penurunan pelayanan. Demikian, Mbak Zeki. Oke, baik. Saya ingin meminta juga komentar dari Mas Danang. Mas Danang, kalau kita lihat tadi dikatakan ya ada beberapa daerah yang memang harus menaikkan, ada yang tidak. Tetapi kalau dari imbauan dari pemerintah tidak, karena memang hanya ini mengoreksi 1-2% saja. Tapi kalau rekomendasi dari masyarakat transportasi Indonesia sendiri bagaimana dengan kenaikan Rp500 seperti sekarang ini dan mungkin nilai tukar rupiah yang juga cukup tinggi ya saat ini? Ya mungkin begini, yang pertama saya kira kita juga harus ingat bahwa yang disampaikan Mas Andri tadi kaitan dengan BBM yang 38% ya, itu menurut saya harus kita koreksi sedikit sebenarnya. Karena apa? Kalau perhitungan kami mungkin sekitarnya 30%. 30. Karena apa? Karena yang terjadi itu kan ini praktek ya. Tapi sebenarnya kalau pemeliharaan baik, maintenance bagus, itu bisa ditekan ya, tidak sampai begitu besar, sehingga betul-betul dampak harga BBM ini lebih kecil lagi. Yang pertama, catatan saya yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sudah sekitar 4 tahun ini ya, MTI itu menyarankan kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Darat untuk merubah formula tarif. Karena apa? Semakin lama semakin kita sadar bahwa ada dinamika yang tidak bisa ditangkap oleh formula tarif yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Misalnya satu itu adalah fluktuasi nilai tukar. Itu sedemikian besarnya sekarang itu mempengaruhi harga. Sehingga kan tidak mungkin kalau setiap saat itu ada perubahan tarif karena perubahan nilai tukar. Sehingga risiko fluktuasi nilai tukar mata uang harus masuk dalam formula tarif. Nah sekarang kan BBM kan dinamis harganya, sehingga fluktuasi itu, risiko fluktuasi harus juga masuk di dalam formula tarif. Yang ini sampai saat ini kita belum. Oleh karena itu saya ingin melihat kepada bagaimana formula tarif sekarang ini diperbaiki, supaya apa tidak terjadi naik turun juga harga tarif angkutan. Karena apa? Begitu dinamika formula tarif itu masuk sebagai risiko bisnis. Dinamika perubahan nilai tukar dan BBM itu masuk, kemudian sebenarnya nggak ada masalah lagi. Setiap tahun mungkin hanya setahun sekali berubah. Sehingga apa? Ini menimbulkan kepastian. Yang juga tidak bisa ditangkap oleh formula tarif yang kemarin adalah trickle down effect. Misalnya begini, tadi kan sampaikan juga Mas Andrian, Mas Sigit juga nyampaikan perubahan harga BBM merubah harga spare part, juga merubah biaya hidup. Ini kan semua saling berkait. Nah ini yang sekarang belum kita masukkan di dalam formula tarif itu. Sehingga ada 2 solusinya menurut saya. Satu itu formula tarifnya itu diperbaiki sehingga tidak terjadi setiap saat perubahan ini, dinamika seperti ini terjadi. Yang kedua, dampak dari perubahan tarif itu diabsorb oleh pemerintah. Kalau misalnya di kasus Jakarta misalnya, kalau Transjakarta itu kan risiko tarif kan diambil oleh pemerintah. Ya, sehingga tidak terdampak pada operator. Jadi masyarakat itu membayar dengan harga tetap, perubahan atas risiko itu diabsorb oleh pemerintah. Nah ini sebenarnya hanya soal pilihan. Apakah kita mau mengambil sisi pemerintah yang mau mengambil risiko itu? Kalau misalnya Pak Menteri mengatakan tidak boleh ada perubahan tarif, kan berarti risikonya artinya diambil pemerintah dong kalau ada terjadi perubahan. Atau diberikan kepada mekanisme di pasar, tetapi dinamika tadi
tarif, BBM, kemudian nilai tukar, kemudian dampak terhadap perubahan biaya hidup itu masuk di dalam formula tarif. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali sebenarnya apakah ada juga kebijakan dari Kementerian Perhubungan sendiri terutama untuk pengawasan ya dalam penentuan atau penetapan tarif angkutan ini sendiri. Kami akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Pagi. Masih di Bincang Pagi dan kita lanjutkan kembali. Pak Sigit, pengawasan atau sisi kontrol dari pemerintah sendiri bagaimana? Karena gini, saya mungkin sebagai mewakili juga masyarakat yang sering menggunakan transportasi umum. Ketika baru rencana harga BBM akan naik, ini biasanya tarif angkutan sudah dinaikkan secara sepihak. Tetapi ketika ada rencana, bahkan belum pengumuman untuk diturunkan, bahkan sudah diumumkan, ini tidak pernah turun harga atau tarif angkutan umum. Susah sekali untuk turunnya. Sisi pengawasan dari pemerintah sendiri bagaimana? Jangan sampai kita kan ini kan akan selalu harga BBM ini kan sekarang kita mengikuti harga pasar, akan naik turun. Bagaimana sisi pengawasan dari Kementerian Perhubungan sendiri untuk mengawasi tarif angkutan ini? Sebenarnya ada dua sisi. Kalau dari sisi masyarakat, kita sudah buka kontak center 151, itu memang laporan masyarakat luar biasa dan pasti akan kita follow up. Sebagai contoh, pada saat ada penurunan harga BBM, ada yang nggak turun, masyarakat lapor. Langsung kita tindak lanjut dengan menghubungi dinas tempat, karena daerahnya mungkin jauh, kita untuk dicek kebenaran laporan itu. Jadi pasti kita follow up. Yang kedua, kalau secara operasional, melalui teman-teman dinas perhubungan yang ada di kota, kabupaten, atau di provinsi, mereka juga akan turun untuk mengawasi kebijakan itu. Karena mereka akan mengawasi kebijakan dari wali kota, bupati, atau gubernur untuk melihat ya apa dampak kenaikan BBM terhadap tarif, apa kebijakan di daerah. Tentunya berdasarkan edaran yang kita berikan ke seluruh daerah. Sanksinya apa sih kalau memang ditemukan hal-hal seperti ini? Kalau dia ada pelanggaran, yang pertama mungkin sanksi administratif kalau masih ringan. Yang terakhir sampai pembekuan pencabutan izin tentunya. Kalau memang pelanggarannya signifikan. Ya. Sebagai contoh, kalau yang sering kita temui pas angkutan lebaran sebagai contoh, kita kan ada tuslah, yang berbeda tuslah, katakan tarif 100.000, ada diberi tuslah 30%, 130. Lebih dari itu, sepanjang masyarakat punya bukti yang konkret, bukti tiketnya macam-macam, itu ada pembukuan izin. Ya kalau angkut lebaran. Ya, saya yakin ini juga sama, sepanjang ada bukti yang ini, kita akan tindak lanjut sesuai dengan undangan yang berlaku. Baik. Saya juga ingin nanya dengan Mas Andri. Mas Andri, kenapa sih sepertinya kalau harga BBM turun susah sekali ini tarif angkutan turun, tapi kalau harga BBM naik ini cepat sekali, bahkan belum diumumkan, baru rencana saja beberapa angkutan sudah menaikkan tarif. Bagaimana nih Mas Andri? Iya, memang karena begini mekanismenya kan, kalau BBM itu naik ya, otomatis pada saat itu juga ya, terdapat risiko. Tadi dikatakan oleh Mas Danang adanya risiko operator ya, sehingga risiko ini bisa berupa yang pertama adalah kerugian, ya kan. Di satu sisi operating cost naik, sementara revenue-nya kan tetap kan, sehingga otomatis kalau kita tidak cepat mengantisipasi dengan memberikan suatu kepastian, ya, operator akan cenderung menaikkan tarif secara sepihak, dan ini memang tidak dibenarkan. Tapi kembali lagi kepada risiko yang memang harus diambil. Kemudian kalau BBM turun, nah penurunan tarif ini kan juga memerlukan suatu proses. Artinya naik turun tarif itu dilakukan melalui suatu penetapan. Ada kalanya penurunan tarif itu kan proses penetapannya juga memerlukan waktu. Dan ini beberapa daerah kan mengambil suatu kebijakan yang praktis. Artinya kalau BBM itu turun sedikit, sudah tarif tidak usah diturunkan, tapi nanti kalau dia naik lagi, tarif juga tidak perlu dinaikkan. Dan ini sudah dilaksanakan ya. Seperti misalnya di Jambi, kemudian Kepulauan Riau, Batam ya. Kemudian ada beberapa daerah itu melakukan kebijakan seperti ini. Memang sepenuhnya kewenangannya ada di pemerintah daerah. Nah, kalau tarif antar kota ya, itu dia lebih fleksibel karena dia memiliki tarif batas atas. Namun Kementerian Perhubungan juga tidak mau ambil resiko, sehingga pada saat BBM itu turun, ya,
dilakukan revisi terhadap tarif batas atas. Baik. Jadi pada saat BBM kemarin turun itu kami angkutan antar kota itu mengalami penurunan sebesar 5%, demikian Mbak Zakir. Oke, Mas Danang, saya pengen tahu nih dari masyarakat transportasi Indonesia, keluhan apa yang sering masuk? Ini katanya tadi sudah dijawab juga oleh Mas Andri, tapi seperti apa nih realitanya, Mas? Biasanya kan begini ya, kalau pas harga BBM naik, teman-teman di operator kan buru-buru minta pemerintah untuk segera naikin. Tapi kalau pas harga BBM turun, teman-teman di operator mengatakan kita kaji dulu. Oke. Nah, kita kaji dulu, ditunda sampai semaksimal mungkin turunnya. Nah, jadi sebenarnya ini menurut saya sih tidak produktif ya, produktif. Jadi ada dua tadi ya, risiko itu merupakan bagian dari tarif, itu harus masukkan menurut saya ya, sehingga memang betul-betul elemen perubahan dan dinamika itu betul-betul sudah bisa masuk di dalam mekanisme ini. Karena kalau enggak kan tiap hari, tiap 2 minggu kali ya Pak Sigit nanti kirim surat lagi, himbauan untuk naik. Nanti 2 minggu lagi, himbauan lagi untuk turun. Jadi kerjaan Pak Sigit cuma kirim surat aja ke dinas-dinas sama operator. Tapi menurut saya kan begini ya, kami ya kalau kita mau fair ya betul-betul ada tenggat waktunya. Kalau memang betul-betul ada dinamika, keputusan untuk kenaikan itu batas waktunya 2 minggu. Pas penurunan juga 2 minggu juga. Jadi bagi masyarakat sebenarnya yang paling penting itu kepastian dan fairness. Ya, win-win solution ya. Iya betul, artinya begini, kalau memang terjadi kenaikan ya tolong diinformasikan dan di lock gitu kenaikannya. Kalau terjadi penurunan ya terjadi, diumumkan dalam waktu yang sama dan dikunci itu penurunannya, sehingga masyarakat kan pada dasarnya kan seringkali tidak dihidupkan dalam dialog ini. Yang dia sering bicara itu kan dinas dengan organda, kemudian berhubungan dengan organda. Masyarakat kami seringkali tidak punya suara gitu ya, sehingga menurut saya memang ada perlu mekanisme selain dari soal formula, soal proses dan mekanisme komunikasi dengan para pengguna, khususnya misalnya berbagai lembaga yang peduli dengan masyarakat. Mas Danang, juga ada pernyataan menarik yang tadi saya kutip juga dari Ketua Organda DKI Jakarta, Syafruhan Sinuan, yang mengatakan bahwa meminta Pemprov untuk melepaskan kewenangan dalam mengatur tarif angkutan umum yang berbahan bakar premium, sebab premium ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah, jadi pemerintah tidak punya hak untuk menetapkan tarif. Jadi artinya organda saja yang mengatur sendiri bagaimana penetapan tarif. Anda setuju tidak? Ini soal keadilan menurut saya, ini soal peran negara. Ya, selama negara melihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang perlu dilindungi hak-haknya untuk masalah harga, terutama kebutuhan hidup, saya kira negara harus hadir di sana. Jadi saya cenderung untuk melihat angkutan umum terutama yang kelas ekonomi memang masih perlu kehadiran pemerintah di dalam penetapan tarif. Karena apa? Ini bukan soal produksi. Kan tadi teman-teman organda kan mengatakan faktornya kan faktor biaya-biaya produksi yang sudah dilepas ke pasar. Tapi dari sisi permintaan, dari sisi masyarakat, ini nggak semuanya itu mampu adjust ya, menyesuaikan dengan perubahan harga ini. Saya kira disitulah sebenarnya ada negara. Kalau kayak gitu kan di mana negara ini membela rakyat kecil. Baik, artinya campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan, tidak bisa independen dari organda sendiri. Saya kira, apalagi kalau secara yang lihat ya Mbak ya, pengguna angkutan umum kan masih sangat sedikit. Betul. Nah itulah yang kalau kita dorong lagi. Baik. Dan saya juga ingin menggali lagi kepada Pak Sigit dan juga mungkin Mas Andri mengenai pemerintah sekarang ini kan akan mengikuti harga BBM tergantung dengan harga pasar. Artinya ini bisa berubah-ubah dan akan dikaji atau dievaluasi dalam waktu 1 bulan sekali. Nah ini bagaimana kira-kira idealnya juga agar tarif angkutan umum juga tidak naik turun, dan bagaimana mekanismenya akan seperti apa? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Kita akan lanjutkan kembali, Pak Sigit. Kalau kita tahu kebijakan pemerintah saat ini adalah mengenai harga BBM setiap 1 bulan sekali akan dievaluasi sesuai dengan harga minyak dunia. Nah ini salah satu yang pasti akan terimbas adalah tarif angkutan umum. Dari Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana mekanismenya atau juga solusinya terkait dengan penentuan harga BBM yang akan dievaluasi setiap 1 bulan sekali ini? Saya pikir karena harga BBM tadi merupakan faktor yang mempengaruhi harga tarif angkutan. Ke depan, saya setuju dengan Pak Danang katakan tadi ada 3 faktor tadi, selain variable cost, fixed cost, faktor risiko. Ini yang selama ini memang di tarif kita tidak pernah kita perhitungkan, ya nggak pernah. Coba nanti kita revise cara menghitung tarif kita masukkan faktor itu. Yang kedua adalah
Di mana untuk angkutan kota juga kita terapkan ada batas atas, batas bawah, biar daerah bisa, acuan bisa bermain di situ. Kalau naik ya sampai dinaikin berapa, turun juga seperti itu. Jadi kita tidak selalu bikin edaran setiap bulan. Seperti di angkutan antar kota, antar provinsi kan kita punya frame seperti itu. Tapi bisa masuk di Kementerian Perhubungan untuk angkutan antar kota ataupun sebagai angkutan guidance. perkotaan. Kita tidak menentukan. Kalau di angkutan ini masalahnya kita hanya sebagai guidance. Jadi daerah tinggal pakai silakan mau. Jadi bukan menentukan. Jadi kalau akap itu kan antar kota, antar provinsi, kita menentukan. Tapi kalau kota hanya sebagian, kita juga akan... Tidak bisa kan dari Kementerian Perhubungan untuk mengintervensi, tanda kutip? Kalau bicara undang-undang, kita tidak bisa intervensi. Karena kewenangannya fully ada di pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi. Ya, itu sudah dibagi habis. Ya. Tapi kalau guidance, tentunya kita bisa memberikan arahan, ya, intervensi bentuk arahan. Sebenarnya ada isu yang menarik juga bahwa tadi Pak Danang katakan ada peranan pemerintah di situ. Karena kita bikin kebijakan seperti itu, pemerintah harus bertanggung jawab. Nah, di beberapa kota sudah melakukan itu, ya, seperti di Bali. Di Bali itu mereka dengan transfer bagitanya, dia konsep serbagitanya itu ada by the service, jadi pelayanan diberikan seperti di Jakarta. Di Solo juga sudah mulai melakukan itu. Di banyak daerah sudah meniru. Memang ini lagi-lagi masalah kemampuan fiskal daerah berbeda-beda, tapi juga akan kita dorong ke sana. Kita cari skema yang baik kaitan pendanaan. Kalau bisa dengan dana transfer, Pak Dana. Dana transfer ada DAK, sebenarnya ada dana alokasi khusus. Kita coba kembang ke depan, mungkin tidak. Dana alokasi khusus itu yang selama ini hanya untuk infrastruktur, kita coba dana alokasi khusus untuk pelayanan. Ya, tentunya regulasi mesti kita rubah dulu, biar nanti daerah juga bisa langsung dana transfer dari pusat untuk pelayanan angkutan umum seperti ini. Itu ya salah satu intervensi yang secara keseluruhan untuk dinikmati oleh semua kota kabupaten. Tapi dengan catatan daerah juga harus punya pelayanan yang baik. Bukan semua diberikan, tapi yang punya kriteria khusus yang kita tetapkan baru dapat dana seperti itu. Karena ini untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan pemerintah hadir di angkutan. Pak Danang, boleh mengangguk-angguk ini memang setuju atau apakah ini sebuah solusi yang baik khususnya dengan adanya sistem harga BBM yang dievaluasi setiap 1 bulan sekali ini? Ya, kalau kita bicara mengenai masyarakat ya, ini masyarakat itu kan pikirannya sederhana. Masyarakat itu butuh kepastian, butuh informasi yang lebih dini. Ya, nggak dadak-dadak, nggak itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, kadang-kadang nggak turun kan gitu ya. Nah, menurut saya memang tadi ada beberapa pilihan. Risiko dimasukkan di dalam formula tarif itu satu ya yang kita usulkan. Yang kedua, itu kalau ternyata ada perubahan harga tiap bulan, yaitu informasi tarif juga tiap bulan itu secara rutin diumumkan. Sehingga masyarakat terbiasa dengan dinamika perubahan di market ya. Yang ketiga, saya tetap mendorong pemerintah betul-betul masuk di dalam pengawasan ya. Meskipun itu kewenangannya di daerah, bukan tidak mungkin Pak Sigit bisa memberitahu, menghimbau, bahkan mengumpulkan ya dinas untuk diberi penjelasan bahwa memang dinamika seperti itu masyarakat tetap membutuhkan informasi yang jelas. Nah, oleh karena itu memang mungkin sistem informasi tarif barangkali menjadi menarik ini. Kota-kota kan kita juga kota satu dengan kota lain harus belajar. Makanya mungkin sistem informasi tarif bisa di-setup di websitenya BSTB, Kementerian Perhubungan, tarif di sana seperti ini, tarif di sini, sehingga para wali kota pun lihat bagaimanakah dinamika di kota-kota lain, sehingga mereka bisa melakukan adjustment dengan yang baik. Tapi paling penting menurut saya memang masyarakat tadi diberi penjelasan itu saya kira sudah cukup baik. Tetapi jangan sampai masyarakat dizolimi ya. Jadi kalau harganya BBM naik, ya naik, tapi harga BBM turun nggak turun. Yang fair terhadap masyarakat juga. Fairness dan juga harus ada kepastian karena bagaimanapun ini menyangkut juga budget dalam masyarakat untuk menggunakan tarif angkutan. Pak Andri, untuk mengatasi atau menyiasati dari naik turunnya harga BBM, apa antisipasi dari Organda sendiri? Yang pertama adalah pada dasarnya kami itu tidak begitu senang ya, Mbak Zakia, untuk dilakukan kenaikan tarif. Ya. Kenapa demikian? Karena kenaikan tarif itu bisa berdampak kontraproduktif, di mana daya saing angkutan umum terhadap kendaraan pribadi juga akan melemah dengan naiknya tarif tersebut. Namun kenaikan tarif ini juga kan apa boleh buat kan? Kalau tidak dinaikkan, operator potensi mengalami kerugian, pemeliharaan juga bisa terganggu. Oleh karena itu, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Sigit dan Mas Danang tadi, bahwa risiko ya, terhadap suatu kebijakan pemerintah itu jangan sepenuhnya dibebankan kepada operator, tapi pemerintah juga harus ikut menanggung risikonya. Sehingga tarif ini juga
tidak terlalu berat ya bagi masyarakat dan operator masih bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dari sisi regulasi. Kita ketahui bahwa mekanisme perhitungan biaya operasional itu masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002. Artinya dinamika yang saat ini terjadi itu belum bisa diakomodir oleh peraturan tersebut. Sehingga perlu adanya suatu revisi ya terhadap mekanisme perhitungan tarif ya dengan melihat dinamika yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu fluktuasi daripada harga BBM. Kemudian yang ketiga juga kami juga menginginkan adanya kepastian. Nah ini juga penting. Betul yang disampaikan oleh Mas Danang. Jadi kepastian itu tidak hanya dari sisi pengguna jasa, tapi kepastian juga dibutuhkan oleh operator. Sehingga di lapangan itu tidak terjadi konflik antara operator dengan pengguna jasa. Oleh karena itu antisipasi terhadap perubahan suatu kebijakan itu harus kita lakukan secepatnya. Sehingga masyarakat maupun operator itu dapat segera mendapatkan suatu kepastian. Demikian Mbak Zakia. Baik Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ternyata tidak hanya masyarakat saja yang butuh kepastian, tetapi juga operator butuh kepastian. Apakah pemerintah bisa memberikan kepastian dan kapan kepastian akan diberikan oleh pemerintah? Nanti kami akan membahasnya kembali. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Bincang Pagi. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dalam Bincang Pagi. Saya akan ke Mas Andri terlebih dahulu. Mas Andri, tadi beberapa rekomendasi untuk solusi sudah disampaikan dan juga keluhan apa dari Orgada sudah disampaikan juga. Tetapi kita juga berharap ini juga ada perbaikan dari angkutan umum. Kenyamanan bagi penumpang. Jadi kalau selama ini sepertinya kok hanya ingin tarif naik, menentukan tarif, lalu tapi tidak ada juga kenyamanan yang diberikan kepada penumpang. Bagaimana ini, Mas? Jadi memang upaya-upaya peningkatan pelayanan terus kita lakukan ya. Tidak hanya dari operator ya, kami juga mendukung kebijakan pemerintah. Di antaranya adalah sekarang ini kan pemerintah sudah menetapkan SPM, standar pelayanan minimum untuk angkutan jalan ya, dan ini juga telah kita sosialisasikan dan kita coba untuk mengarah ke sana ya. Kemudian yang kedua adalah program yang saat ini dilaksanakan, yaitu inspeksi keselamatan jalan ya. Ini juga kita bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Dinas Perhubungan, Kepolisian juga aktif untuk melakukan semacam audit ya terhadap inspeksi keselamatan jalan di terminal-terminal. Ini salah satu upaya-upaya yang kita laksanakan. Namun di sisi lain juga kami berharap bahwa pemerintah ikut serta juga di dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh operator angkutan umum. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa risiko-risiko yang timbul akibat suatu kebijakan pemerintah itu tidak sepenuhnya ditanggung atau diserahkan kepada operator, tapi juga pemerintah terlibat untuk mengatasinya, sehingga pelayanan angkutan umum ini ke depan bisa kita perbaiki bersama. Karena angkutan umum juga ini merupakan urat nadi ya bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Demikian Mbak Zakia. Oke, baik. Artinya juga terkait dengan kenyamanan sudah berjalan, tetapi juga untuk masalah tarif sendiri sudah setuju ya dengan adanya tadi mungkin ada juga formulasi dalam penentuan tarif yang diubah, lalu kemudian juga tadi ada usulkan evaluasi terhadap formulasi ya. Oke, baik. Artinya ini solusi yang saat ini juga segera atau urgent sekali untuk dilakukan. Ada setuju dengan hal ini? Iya. Betul sekali. Yang penting bagi kami adalah adanya suatu kepastian dan fairness ya. Artinya formulasi itu dihitung berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Andri, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam perbincangan Bincang Pagi kali ini. Pak Andrian Syahpurba, Sekjen Orgada. Terima kasih, Pak Andri. Ya, baik, Mas Danang mungkin juga bisa menambahkan, tadi kita sudah menghadirkan atau Mas Danang juga sudah memberikan sebenarnya apa solusi yang terbaik dalam penentuan tarif angkutan. Tapi kalau kita bisa simpulkan secara keseluruhan, apalagi kalau kita lihat kondisi angkutan umum saat ini di Indonesia yang
bisa dikatakan dari sisi kenyamanan masih kurang, tetapi tarif kalau naik tetap naik gitu, tidak ada perbaikan di sisi-sisi lain. Bagaimana untuk memperbaiki transportasi Indonesia secara keseluruhan? Yang pertama kita harus ingat bahwa yang namanya angkutan umum itu tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab operator. Sehingga soal tarif dan soal standar pelayanan itu harus berjalan bersama-sama. Dan meskipun tadi disampaikan bahwa pelayanan minimum sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi masyarakat mengharapkan yang namanya standar itu kan bisa secara gradual naik. Ya, kita tadi masih melihat di tayangan pun ya, ada angkot penumpang nggak berhenti, penumpangnya naik, dia tetap jalan. Ini contoh sederhana yang itu sangat sederhana, sangat basic, yang itu gagal menurut saya diawasi oleh Dinas Perhubungan di daerah-daerah. Oleh karena itu memang menurut saya harus ada mekanisme yang cukup jelas mengenai kepatuhan dan compliance. Kepatuhannya bukan hanya kepatuhan operator sebenarnya. SPM itu kan dibuat untuk mengontrol dua sisi. Satu itu operator, satu regulator. Jangan salah bahwa regulator juga sering tidak menjalankan tugasnya. Oleh karena itu saya mungkin mengimbau kepada Mas Sigit untuk bagaimana memantau ini secara nasional. Memantau secara nasional, kalau perlu ditayangkan ke publik mana yang menjadi best performer di antara kota-kota itu di dalam melayani masyarakat. Nah, kemudian yang kedua soal risiko-risiko. Ya, tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa ada elemen-elemen risiko yang itu belum masuk di dalam formula tarif yang sekarang. Itu mohon segera disegerakan karena dinamika demikian banyak. Yang ketiga soal transparansi. Ya, transparansi ini meskipun kalau yang di daerah-daerah, di kota, kabupaten, kota, provinsi itu kewenangan masing-masing karena sesuai dengan PP 38, tetapi bukan berarti pemerintah pusat tidak punya peran. Perannya apa? Perannya itu menyampaikan apa yang dilakukan daerah pada publik. Sehingga masing-masing daerah bisa belajar, saling daerah bisa saling mengkoreksi. Kalau ternyata satu daerah ternyata mampu dia menyusun struktur tarif yang bagus sehingga harga tidak naik, kenapa dia tidak menjadi contoh bagi daerah yang lain? Diadaptasi di daerah yang lain. Sehingga masyarakat itu nyaman. Oh, memang pemerintah itu juga belajar juga, pemerintah itu bisa memperbaiki mekanisme dengan cara yang bagus. Oke, baik. Pak Sigit, tadi kalau kita dengarkan sebelumnya juga Mas Danang katakan bahwa masyarakat butuh kepastian, lalu dari sisi operator juga butuh kepastian. Nah, pemerintah sendiri kapan bisa memberikan kepastian? Saat ini langkah apa yang sedang digodok oleh pemerintah untuk masalah tarif angkutan umum ini sendiri? Yang pasti yang pertama kita sedang merevise ya KM perhitungan tarif tadi yang Pak Dian saya katakan tadi, memang kita revise. Kita juga ajak Organa diskusi bagaimana cara menghitung tarif dengan dinamika tadi. Kita masukkan unsur dinamika tadi. Jangan lupa ngajak masyarakat juga. Oh iya, MT juga kita libatkan, kita revise. Jadi kita kan belum terbiasa menghitung faktor risiko. Mungkin ada ahlinya untuk bisa bagaimana menghitung faktor risiko tadi. Itu pasti akan kita masukkan di hitungan tarif. Yang kedua, tadi Organa juga sudah memberi informasi mengenai services, services dengan SPM yang setelah kita keluarkan dalam 3 tahun ke depan semua angkutan harus comply dengan SPM yang ada. Jadi bukan instan. Kita beri jeda waktu 3 tahun ke depan. Artinya apa? Setiap angkutan umum yang nanti akan mengganti armada harus comply dengan yang baru, peraturan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada inspeksi keselamatan. Kita belum lama ini sudah launching inspeksi keselamatan bersama di 6 kota. Ya. Ini hasilnya luar biasa. Ingin memacu teman-teman Dinas Perhubungan, inilah tugas Anda setiap hari. Biar tadi yang Pak Danang katakan tadi, tidak ada lagi angkot penumpang naik sambil jalan, nggak ada lagi seperti itu. Jadi kita edukasi masyarakat, kita edukasi operator di lapangan, ini cara seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, karena pada saatnya nanti kita terapkan benar, kalau yang inspeksi keselamatan yang masih benar tidak boleh jalan. Kalau tidak ada beberapa kriteria, nggak masuk, tidak operasi, suruh kembali keluar dari terminal. Itu yang kita lakukan, dan itu akan rutin dilakukan oleh teman-teman Dinas Perhubungan, dan kita juga secara random akan melakukan spot check di seluruh Indonesia. Baik. Artinya tidak lagi memberikan harapan-harapan yang semu kepada masyarakat ataupun juga kepada pihak Organda, dan juga tentunya tadi yang diusulkan Mas Danang, perbaikan formulasi tarif ini juga sesuatu yang harus mungkin menjadi pertimbangan juga dari pemerintah, dan jangan lupa juga untuk melibatkan dari masyarakat transportasi Indonesia, karena selain operator, masyarakat juga harus ada yang mewakilkan gitu ya Pak Mas Danang ya. Baik, terima kasih Mas Danang juga Pak Sigit atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kami yang pertama, dan rekan saya Leonard Samosir akan hadir dalam editorial Indonesia. Silakan Leonard. Baik, Zakia dan pemirsa, selepas jeda berikut ini saya akan memulai bedah editorial Media Indonesia dengan tajuk konsistensi mewujudkan tol laut. Tetaplah bersama kami.